pasti luar biasa. Losa gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Losa. Nah, Losa juga luar biasa karena apa? Hari ini kita memulai minggu awal tahun. Kita mulai tahun 2022. Nah, iya, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita harus semangat. Nah, maka dari itu mari kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan. Kita tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Lindungi kami. Dan sertai kami Tuhan. Inilah doa anak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya, kita kembalikan lagu pertama kita, yaitu adalah Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, mari kita nyanyikan dan kita buat gerakan kita dengan semangat. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, kita kembalikan lagu selanjutnya. Nah, Losa hari ini bahagia nggak? Bahagia banget Losa. Kalian bahagia nggak semua? Iya, Losa yakin semua yang ada di rumah pasti hari ini semuanya bahagia. Maka dari itu lagu kita selanjutnya adalah Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Selanjutnya lagu yang akan kita nyanyikan adalah ke-12 murid Tuhan Yesus. Hafal nggak lagunya? Hafal nggak nama-nama murid Tuhan Yesus? Ya, biar kita semakin hafal, makanya kita akan menyanyikan lagunya dengan semangat. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya, tadi kan kita sudah memuji Tuhan dengan semangat kan? Sudah memuji Tuhan, sudah bertepuk tangan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita persiapkan hati kita akan bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Lause sebelumnya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mari anak Lause, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Lause, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan sebuah cerita dengan judul Jangan Menyerah. Anak-anak Lause, sebelumnya Lause mau membacakan sebuah ayat firman Tuhan kepada kita semua yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 4 yang berbunyi, maka ia berlari mendahului orang banyak,
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Anak-anak hari ini kita akan bersama-sama nantinya mendengarkan cerita di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Tetapi sebelumnya anak-anak kita akan melihat sebuah video tentang perjuangan seekor anjing. Anjing tersebut adalah anjing yang tidak mudah menyerah. Mari kita saksikan bersama-sama video singkat ini. Ya, anak-anak Lause, kita sudah melihat tadi video tentang seekor anjing yang badannya kecil, tetapi anjing tersebut adalah anjing yang hebat, yang luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena dia tidak menyerah, never give up. Di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yang bernama Bapak Zakheus, yang badannya juga pendek, tidak seperti Lause yang badannya tinggi ya. Si Zakheus yang badannya pendek ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus.
tetapi sangat sulit sekali. Oleh karena kalau Tuhan Yesus itu kan terkenal ya anak Lause ya. Jadi ketika Tuhan Yesus ada dimanapun, wah, banyak sekali orang-orang yang ikut, yang mendekati Tuhan Yesus. Nah, Zakheus, Bapak Zakheus yang badannya pendek, tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Tetapi dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Siapakah Bapak Zakheus ini? Kenapa sih dia ingin bertemu dengan Yesus? Apakah Yesus mau bertemu dengan Bapak Zakheus? Mari anak-anak Lause, kita bersama-sama melihat video singkat tentang Bapak Zakheus. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya anak-anak Lause, kita sudah melihat ya tadi cerita tentang Bapak Zakheus. Wah, luar biasa ya Bapak Zakheus. Bagaimana Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mau bertemu dengan Bapak Zakheus? Wah, Tuhan Yesus mau bertemu dengan Bapak Zakheus. Bahkan mau menumpang di rumah Bapak Zakheus. Walaupun Bapak Zakheus itu bukan orang yang baik. Ya, tadi kita melihat Bapak Zakheus itu dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu pemungut yang memungut pajak. Dan ketika itu dia bekerja untuk bangsa Romawi yang saat itu menguasai bangsa Israel. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan Bapak Zakheus? Wah, Bapak Zakheus berubah menjadi orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi sesama. Anak-anak Lause, ingat, jangan menyerah. Anak-anak Lause pasti sering menghadapi masalah seperti mungkin anak Lause kalau masih sekolah, kadang-kadang di sekolah itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita merasa sulit. Contohnya coba pelajaran apa yang sulit anak Lause? Coba anak Lause jawab. Wah, mungkin pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika kan banyak berhitung. Wah, sulit sekali Lause. Apalagi kalau pelajaran matematika ibu gurunya galak-galak. Wah, kita tidak suka. Sudah tidak suka pelajarannya, tidak suka lagi gurunya. Akhirnya tidak suka semuanya. Wah, itu tidak boleh anak Lause.
kita tadi sudah belajar jangan menyerah. Kalau kita tidak bisa, apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa, memohon agar Tuhan menolong. Lalu bukan hanya berdoa, kita harus belajar dan belajar. Kita bertanya kepada kakak kita, mungkin kita bertanya kepada orang tua kita, bertanya kepada guru kita. Wah, jangan langsung menyerah. Mama, saya tidak mau masuk pelajaran matematika karena ibu gurunya galak, karena pelajarannya susah. Oh, itu anak yang gampang menyerah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar, kita harus berdoa. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang anak Lause juga tidak suka yang lain. Mungkin pelajaran bahasa Inggris mungkin sangat sulit karena bahasanya itu bahasa asing. Kita tidak suka, kita kemudian menyerah, tidak mau lagi belajar bahasa Inggris. Wah, tidak boleh anak Lause. Mungkin pelajaran bahasa Mandarin. Wah, sulit juga anak Lause, sulit juga Lause. Itu sangat sulit sekali anak Lause. Kalau kita mau belajar dan terus belajar, maka tidak ada kata yang sulit. Kalau kita mau berdoa, belajar, maka kita akan bisa anak Lause. Anak Lause, mungkin anak Lause selain di sekolah, mungkin anak Lause juga punya masalah di rumah. Mungkin anak Lause di rumah, anak Lause tidak pintar untuk membantu orang tua. Mungkin anak Lause tidak pintar menyapu, atau mungkin anak Lause tidak pintar naik sepeda. Ya, mungkin ada anak Lause yang sedang belajar naik sepeda, kemudian jatuh, lalu kata kepada papa, saya tidak mau lagi naik sepeda lah, karena jatuh, terus jatuh. Anak Lause jangan menyerah. Walaupun jatuh, kita harus terus belajar, pasti bisa. Atau mungkin anak Lause sedang mau belajar berenang, kemudian anak Lause, tidak bisa menyerah, langsung tidak mau lagi belajar berenang. Jangan anak Lause, kita harus terus belajar, pasti bisa anak Lause. Jangan menyerah. Atau anak Lause mungkin mempunyai tubuh yang pendek, lalu kita katakan, wah karena badan saya kan pendek, papa mama, saya tidak bisa berolahraga, saya tidak bisa bermain sepak bola, saya tidak bisa bermain basket, saya malulah karena badan saya pendek. Wah, Zakheus saja badannya pendek, tetapi dia tidak menyerah. Dia punya pikiran yang mau belajar. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin anak Lause malu karena anak Lause mempunyai wajah yang kurang tampan atau kurang cantik. Wah, itu tidak menjadi masalah anak Lause. Walaupun kita tidak tampan, tidak cantik seperti artis Korea, mungkin juga kita tidak pintar, mungkin kita juga tidak tinggi. Wah, anak Lause jangan takut. Ingat, ada Tuhan Yesus. Dia pasti akan menolong kita. Kita akan diberikan kepintaran, kita akan diberikan hikmat untuk kita dapat menghadapi masalah kita anak Lause. Walaupun kita masih kecil anak Lause, maka anak Lause kita harus sering berdoa anak Lause. Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menolong kita. Mungkin di tahun 2021 yang lalu kita sering berbohong, mungkin kita sering melawan orang tua, mungkin kita juga sering marah-marah. Seperti Zakheus, dulunya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia itu orang yang tidak baik. Bahkan banyak orang gak suka sama Zakheus, karena dia bekerja untuk orang Romawi yang saat itu menjajah atau menguasai orang Israel. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mau berubah. Maka kita juga di tahun 2022 ini, kalau mulut kita ini sering berbohong, sering marah-marah, sering tidak mendengarkan orang tua, kita harus berusaha. Jangan lagi, jangan menyerah, jangan terus berbohong, jangan terus marah-marah, jangan terus melawan orang tua. Kita harus berubah
Ya, anak Lause ya. Nah, maka mulai tahun 2022 ini anak Lause terus belajar untuk mau berubah menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang mendengarkan orang tua, dan anak yang mengasihi Tuhan. Anak Lause mulai hari ini, apalagi di tahun 2022 anak Lause, wah, kita harus semakin percaya, kita harus semakin sering berdoa kepada Tuhan, kita harus sering mengandalkan Tuhan Yesus karena Dia jagoan kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang menolong kita, ya anak Lause ya. Anak Lause melalui kisah dan juga kisah seekor anak anjing yang kita lihat bersama-sama, kita tidak boleh menyerah. Never give up. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap andalkan Tuhan Yesus sebagai jagoan kita. Selamat tahun baru. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tetap bersemangat. Walaupun kami sering mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan, Tuhan Yesus tolonglah kami untuk kami tidak menyerah. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan isi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita pada hari ini kita masukkan hati dan pemikiran kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Ayo kita lipat tangan kita. Kita mau doa Bapa kami, jangan cepat-cepat ya. Kalau cepat-cepat itu namanya doa dukun. Mau doa dukun? Enggak kan? Iya, kita harus berdoa selayaknya sebagai anak Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.